Bab 116. Jia Yapeng tidak tahu bahwa ada wadah pemikir nasional yang duduk di kursi belakang pesawat. Dia membawa ZHUQ ke bawah air dan melihat Chen Liren yang datang untuk mengambil pesawat. Orang ini memiliki hati nurani. Lao Jia, saya katakan, saya ingin melihat 200.000 kotak mobil 4WD paling lama dalam 5 hari. Apakah Anda mendengarnya dengan cepat? Begitu saya naik mobil Chen Li, orang ini mulai berbicara di telinga Jia Yapeng. Kamu mengecewakanku dan aku akan menyewanya sendiri, kata Jia Yapeng sambil menyeringai. Tidak, Lao Jia, tapi kamu benar-benar pelit kali ini. Kamu hanya memberikan 100.000 kotak barang kepadaku di seluruh pasar utara, dan aku menjual semuanya dalam satu pagi. Sekarang banyak anak datang ke kantin setiap hari dan tanyakan kapan akan ada 4WD. Sekarang beri saya kata yang akurat, dan kapan Anda bisa memberi saya barang di akhir, teriak Chen Liren. 10 hari kemudian, saya akan mengirimkan 100.000 kotak. Jia Yapeng merenung dan berkata, apa, ini hanya 100.000? Terlalu sedikit. Pasti 200.000. Chen Liren berteriak lebih keras lagi. Apa yang kamu teriakan? Lini produksi saya baru saja diubah. Kapasitas produksi maksimum dalam sebulan adalah 500.000, dan dalam 10 hari adalah 150.000. Saya akan memberi Anda 100.000 kotak, yang merupakan 2/3 dari hasil. Apa yang membuatmu tidak puas? Jia Yapeng menendang kursi belakang Chen Liren dengan marah. Chen Liren yang tertekan buru-buru berkata, jangan menendang, yo kulit impor. Kat, bukankah aku menendang lariku juga? Jia Yapeng berkata dengan jijik, tetapi juga mengambil kembali kakinya. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa Anda memberi Jiangsu dan Zhejiang 50.000 kotak penuh kali ini, tetapi hanya 100.000 kotak di seluruh utara. Tidak, Anda tidak dapat mengirimkan barang ke Jiangsu dan Zhejiang kali ini. Ini tidak adil. Chen Liren mengeluh lagi. Persetan, itu yang diinginkan orang. Aku memintamu untuk melaporkan angkanya sendiri. Akibatnya, kamu, agen jenderal besar di utara, hanya melaporkan 20.000 kotak angka, yang hampir tidak menggangguku. Kamu tidak, saya pikir Anda tidak malu. Saya juga berpikir Anda malu. Itulah mengapa saya ingin mengirim 50.000 kotak ke Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, tidak hanya ke Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, tetapi juga agar semua orang mengerti bahwa Anda pintar dan berani. Jika Anda tahu aturannya, Anda harus menghasilkan uang. Jika Anda tidak mengetahui hal-hal ini, minggir. Saya menghalangi. Jia Yapeng berkata dengan ceroboh. Oke, kamu mendominasi, tapi semangka itu sangat kuat. Kalau tidak, kamu akan mentransfernya kepadaku dan aku akan membiarkan dia menjadi manajer umum cabang utara, yang akan membebaskanku. Chen Liren, lelaki itu, sebenarnya mulai mendambakan tubuh semangka. Murah. Tapi Lao Jia, mobil 4WD kamu tidak menghasilkan uang. Chen Liren tiba-tiba bergumam lagi. Kata Jia Yapeng, secara mengejutkan tanpa sanggahan, karena Jia Yapeng tahu bahwa 4WD benar-benar tidak menghasilkan uang. Meskipun 300.000 kotak barang terjual pendek dalam satu hari, nyatanya dealer hanya mendapatkan 1 yuan per kotak, yaitu total 300.000, dan setelah dikurangi berbagai biaya, paling banyak hanya tersisa 200.000. 200.000 yuan akan didistribusikan kembali ke setiap provinsi, dan pada akhirnya setiap provinsi mungkin tidak menghasilkan ribuan yuan. Chen Liren, agen umum di utara, telah menghasilkan lebih dari 60.000 yuan. Uang ini sepertinya banyak, tapi sangat menakutkan dibandingkan dengan keuntungan jutaan LF sebulan. Dan Lao Jia, meski penjualannya bagus kali ini karena kartun itu memobilisasi minat anak-anak dan membelinya bersama. Ketika anak-anak memiliki 4WD kita tidak bisa dijual. Sekarang ada lebih dari 100 juta remaja di negara ini. Bahkan jika 110 dapat membeli 4WD kami, itu akan menjadi hari teratas. Dengan kata lain, kami akan menjual 10 juta kotak dan menghasilkan 10 juta. Setelah 10 juta diperoleh, akan sulit untuk menjual lagi. Bisnis Anda tidak seburuk nilai output ratusan juta yang Anda banggakan dengan saya di awal. Ini tidak jauh lebih buruk daripada bisnis dengan LF. Chen Liren biasanya terlihat tidak dapat diandalkan, tetapi analisis ini adalah sebenarnya handal.
Lagi pula, Huaxia bukanlah yang akan berkembang di masa depan. Saat ini tingkat konsumsi Huaxia masih sangat rendah. Volume penjualan 10 juta Chen Liren sudah merupakan perkiraan yang sangat optimis. Ketika Chen Liren selesai, dia memandang Jia Yapeng dengan sedikit khawatir dan khawatir tentang temannya. Jia Yapeng menghabiskan 10 juta untuk membuat animasi 4WD. Chen Liren benar-benar tidak tahu apakah Jia Yapeng akan kehilangan modal lamanya. Aku sudah tahu apa yang kamu katakan. Ini adalah strategiku. Jia Yapeng sedikit mengangguk ketika Chen Liren selesai. Dia datang ke tahap ini lebih awal. Bagaimanapun, Chen Liren dapat menghitung perhitungan yang begitu sederhana, dan Jia Yapeng juga dapat menghitungnya. Dalam sejarah, ketika mobil 4WD baru saja muncul di pasar Cina, harganya mencapai 100 yuan per kotak, yang merupakan mainan kelas atas yang pantas disebut namanya. Belakangan, mereka tidak bisa menjual, jadi perlahan turun menjadi 50 yuan per kotak. Pada tahun 2000, harganya juga 20 yuan per kotak, sampai sejumlah besar pabrik rumahan naik. Oleh karena itu, alasan mengapa mobil 4WD sangat menguntungkan pada awalnya bukan karena penjualannya lebih banyak, tetapi karena harganya yang mahal. Sebuah mobil bisa menghasilkan 90 yuan. Teorinya 90 kali lipat dari teori Jia Yapeng. Tentu saja, mereka menghasilkan uang. Namun, Jia Yapeng langsung menekan harga menjadi 5 yuan per kotak dan mengurangi keuntungan menjadi total hanya 3 yuan, satu untuk penjual, satu untuk dealer dan satu untuk pabrikan. Bahkan jika Jia Yapeng dapat mengurangi batas biaya produksi menjadi 1 yuan, dia hanya akan mendapat untung 2 yuan, yang merupakan model pengusaha yang teliti. Nyatanya, Jia Yapeng bisa mematok harga 30 yuan per kotak, sehingga banyak anak yang mampu membelinya. Jia Yapeng dan dealer di semua tingkatan juga bisa menghasilkan banyak uang. Tapi Jia Yapeng menekan harganya menjadi 5 yuan. Padahal, alasannya sangat rumit. Sebagian karena alasan pribadi Jia Yapeng, karena pengalaman masa kecilnya, karena semua anak mampu bermain 4WD, bukannya menjadi mainan orang kaya. Alasan kedua adalah strategi Jia Yapeng. Strategi apa yang kamu miliki? Sengaja menghasilkan lebih sedikit uang. Chen Liren bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Liren, apakah kamu tahu mengapa ada begitu banyak kartu Waller margin palsu? Jia Yapeng tiba-tiba bertanya. Karena keuntungan kartu yang tinggi, total biaya 108 kartu Anda kurang dari 1 yuan. Akibatnya, anak-anak membutuhkan setidaknya 54 kartu untuk mengumpulkan 108 kartu ini. Akibatnya, pembajakan hanya dijual seharga 5 yuan per kotak. Tentu saja, mereka menghasilkan uang. Chen Liren menjawab tanpa berpikir. Betul sekali. Jia Yapeng mengangguk sambil tersenyum. Ada banyak teknologi eksklusif di 4WD saya. Bahkan jika pabrikan bajak laut itu ingin membajak 4WD saya, biayanya tidak boleh kurang dari 3 yuan. Jika kendaraan 4WD seperti itu dipasarkan, harganya setidaknya 5 yuan, yang tidak mungkin lebih rendah dari kita. Menurut Anda apa yang akan dipilih anak-anak ketika mereka menghadapi mobil 4WD asli berkualitas tinggi dengan nilai yang sama yaitu 5 yuan? Tujuanmu adalah untuk menekan pembajakan. Chen Liren tiba-tiba menyadari. Namun, alasan mengapa pembajakan dapat menghasilkan uang adalah karena pembajakan tidak memiliki biaya pemasaran dan dapat membuat harga menjadi sangat rendah. Saat itu, anak-anak tentu akan memilih mobil 4WD bajakan dengan harga lebih murah. Namun jika harga 4WD asli sama dengan 4WD bajakan, atau bahkan lebih murah dari 4WD bajakan, tentunya anak-anak akan memilih mendukung 4WD asli. Sebagai contoh sederhana, jika Microsoft menetapkan semua CD asli menjadi 5 yuan per potong ketika memasuki pasar Cina, dan 5 yuan dapat menginstal sistem Microsoft asli, yang akan membeli sistem berisi bug bajakan, semua Cina akan menjadi sistem Microsoft asli. Demikian pula, jika disk game asli dari game yang berdiri sendiri juga 5 yuan per buah, atau bahkan langsung gratis, diyakini tidak akan ada game bajakan di Cina. Tentu saja, untuk produsen game yang berdiri sendiri, hal ini tidak mungkin dilakukan. Biaya R&D mereka ada di sana.
kecuali jika pemain di seluruh negeri membelinya dan volume penjualannya mencapai ratusan juta, game asli seharga 5 yuan tidak dapat menghasilkan uang sama sekali. Namun, belakangan, para pemimpin game online Huaxia ingin memahami misteri tersebut. Semua game online menjadi mode bebas, dan kemudian pasar game Huaxia berkembang sepenuhnya. Tapi perilakumu tidak diragukan lagi melukai musuh sebanyak 1000 dan kehilangan 800 dirimu sendiri. Chen Liren menghela nafas. Bahkan jika Anda mengakhiri pembajakan, paling banyak Anda dapat menghasilkan banyak uang. Mengapa? Siapa yang bilang? Sudut mulut Jia Yapeng tiba-tiba muncul. Beberapa tahun kemudian, para bos game online tersebut menguasai keterampilan tersebut dengan terampil. Tidak masuk akal kalau dia tidak bisa belajar dari Jia Yapeng. Gemetar, anak-anak, era game online gratis yang disebut iblis akan datang. Bab 118. Maaf, keduanya baru saja saling memarahi. Mereka datang ke pintu hotel Jia Yapeng. Itu hampir tahun baru. Banyak yang harus dilakukan Chen Liren dan pergi dengan mobil. Ketika Jia Yapeng hendak membuka 2 kamar untuk ZHU Kius Hui dan dirinya sendiri, ZHU Kius Hui tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan buka kamar untukku. Aku punya rumah di Didu." "Omong kosong, aku masih punya 1000 rumah di Didu. Tapi bukankah aku harus menginap di hotel?" teriak Jia Yapeng. "Kamu lupa aku dari ibu kota kekaisaran." ZHU Kius Hui memalingkan matanya dan berkata, "Ini adalah rumahku yang serius." Jia Yapeng ingat bahwa ketika dia pertama kali bertemu ZHU Kius Hui, dia kebetulan berada di ibu kota kekaisaran. Dia benar-benar dari ibu kota kekaisaran. "Betul sekali. Ngomong-ngomong, apakah kamu ingin pergi ke rumahku?" ZHU Kius Hui tiba-tiba bertanya. "Apakah ini pantas?" Jia Yapeng tertegun. "Ada apa?" "Rumahku besar. Kamu bisa tinggal di dalamnya," kata ZHU Kius Hui sambil tersenyum. Apalagi yang bisa dikatakan Jia Yapeng? Dia memanggil taksi lain dan pergi ke rumah ZHU Kius Hui dengan barang bawaannya. "Wow, lokasi rumahmu cukup mengesankan." Jia Yapeng memiliki ribuan rumah di Asian Games Village. Dia merasa sangat sombong, tetapi ketika dia berdiri di depan pintu rumah ZHU Kius Hui, dia menemukan bahwa rumah ZHU Kius Hui tampak lebih sombong. Karena keluarga ZHU Kius Hui sebenarnya tinggal di gang tersebut, dan itu masih gang Yangguan, yang termasuk dalam area inti dari jalan lingkar kedua ibu kota kekaisaran. Lokasi ini juga merupakan pertigaan sapi. Di sebelah kiri gang Yangguan adalah Taman Nangguan dan di sebelah kanan adalah gedung minyak. Di luar jalan adalah kedutaan besar Rusia. Jia Yapeng tiba-tiba mengerti mengapa ZHU Kius Hui memiliki banyak takdir dengan Rusia. Dengan kata lain, kedutaan besar Rusia adalah satu-satunya kedutaan besar di jalan lingkar kedua ibu kota kekaisaran. Itu satu-satunya, sementara kedutaan Amerika, yang paling kuat di dunia, berada di luar jalan lingkar ketiga. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang status ini, jadi perasaan kita dengan kakak masih satu-satunya. Terlebih lagi, rumah ZHU Kius Hui masih berupa halaman yang unik. Di akar kota kekaisaran, ZHU Kius Hui menikmati segi 4, dan juga segi 4 masuk dan keluar. Anda tidak dapat menemukan telapak tangan dalam segi 4 seperti Beijing, kecuali istana kerajaan dan yang berada langsung di bawah pemerintahan. Di luar halaman adalah gerbang Vermilion. Dapat dilihat bahwa ia telah mengalami tahun-tahun angin dan hujan yang tak terhitung jumlahnya, dengan jejak-jejak bertahun-tahun di atasnya. Di gerbang halaman, ada sebuah plakat sederhana dan antik dengan tulisan ZHU yang tertulis di atasnya, yang sangat kuat. Jenderal besi dari seluruh halaman mengunci pintu dan dapat melihat bahwa tidak ada yang tinggal di dalamnya untuk sementara waktu. Halaman ini seharusnya menjadi halaman eksklusif ZHU Kius Hui, yang seperti sapi dan garpu. Setelah pembebasan tahun itu, kecuali yang diminta oleh pemerintah, semua segi 4 pada dasarnya bercampur dengan penduduk. Keluarga ZHU Kius Hui dapat menikmati segi 4 sendirian. Identitas dan status ini menarik. ZHU Kius Hui, apa yang keluargamu lakukan? Apakah ini juga generasi kedua? Tanya Jia Yapeng secara langsung tanpa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Ayah saya adalah seorang pejabat dan seorang diplomat,
tetapi dia menjadi seorang pejabat setelah pembebasan, dan dia tidak pernah masuk dalam arsip, jadi dia bukan generasi kedua. ZHU Kius Hui menggelengkan kepalanya. Dan generasi kedua yang sebenarnya tidak akan tinggal di Hutong. Mereka biasanya tinggal di pekarangan. Yah, aku tidak tertarik dengan ini. Aku penasaran. Apa asal-usul keluargamu? Apakah mudah untuk mengatakannya? Jia Yapeng menatap ZHU Kius Hui dengan mata cerah. Jika jawaban ZHU Kius Hui tidak nyaman, Jia Yapeng memperkirakan bahwa dia akan terjerat sampai ZHU Kius Hui mengatakan itu nyaman. Lihat saja plakatnya lebih dekat, kata ZHU Kius Hui dengan sedih, lalu membuka pintu berdebu untuk waktu yang lama dan memasuki halaman besar rumahnya. Jia Yapeng penasaran dan melihat sekeliling plakat dengan mata cerah untuk waktu yang lama. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa kata-kata di plakat itu sepertinya telah diubah kemudian. Ada baris kata lain di plakat itu. Meskipun baris karakter ini telah diubah, jejak aslinya masih ada. Mata Jia Yapeng hampir pecah setelah membacanya lebih dari 10 menit. Baru pada saat itulah dia secara samar-samar menyadari bahwa plakat aslinya harus terdiri dari 4 karakter, yang merupakan beberapa karakter besar dari Marquis of Yan'an. Rumah Yan'an Marquis. Tampaknya itu adalah Marquis dari dinasti Qing. Ternyata nenek moyang ZHU Kius Hui adalah bangsawan dari dinasti Qing. Meninggalkan segi 4 sekecil itu adalah hal yang wajar. Jia Yapeng mengangguk dengan sangat tercerahkan dan memahami asal-usul ZHU Kius Hui. Yan'an Hou, nama ini memiliki rasa. Jia Yapeng memikirkan nama Yan'an Hou lagi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Saat ini, seorang lelaki tua lewat di sini. Jia Yapeng buru-buru bertanya, orang tua, apakah kamu tahu Marquis dari rumah Yan'an Hou yang mana? Ya, keturunan ZHU Ming. Aku Marquis dari dinasti Qing. Lelaki tua itu tersenyum, memperlihatkan 2 gigi yang tersisa dan menjawab perlahan. Keturunan ZHU Ming. Marquis dari dinasti Qing? Ini agak kacau. Jia Yapeng tertegun. Laki-laki tua di satu sisi tertarik dan menjelaskan, anak muda, kamu tidak suka membaca sejarah pada pandangan pertama. Titik. Bukankah dinasti Ming dihancurkan oleh dinasti Qing saya? Tetapi saya, Kaisar dinasti Qing, baik hati dan menganugerahi ZHU Zilian, keturunan putra ke-13-nya, sebagai Yan'an Hou. Saya pergi ke makam Ming untuk berkorban 2 kali setahun dan menyimpan dupa ZHU Ming. Orang tua itu tampaknya adalah keturunan dari 8 Panji. Saya sangat jelas. Saya mendengar kepala Jia Yapeng sakit. Meskipun dia masih ingin bercerita lebih banyak tentang kisah dan kejayaan dinasti Qing saya, setelah Jia Yapeng mengetahui asal-usul keluarga ZHU, dia tidak mau berbicara lebih banyak. Setelah membodohi beberapa kata, dia menyelinap ke halaman keluarga ZHU dan melihat ZHU Kius Hui berdiri di tengah aula, menyilangkan pinggangnya dan memandang dirinya sendiri dengan sedih. Saat ini, penampilan marah ZHU Kius Hui benar-benar memiliki cita rasa Putri Daming. Ternyata nenek moyangmu adalah Kaisar Daming, dan kamu masih Putri Daming, Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Persetan, apakah kamu melihat Putri Daming yang bekerja sebagai sekretaris untuk orang lain? ZHU Kius Hui melirik Jia Yapeng dan berkata, jangan dengarkan omong kosong orang tua dan muda di gang. Keluarga kami tidak ada hubungannya dengan orang-orang di keluarga Yan'an Hou. Saya bukan keturunan mereka dan tidak ada hubungannya lakukan dengan mereka. Tapi kamu benar-benar ZHU. Jia Yapeng tertegun dan berkata, apakah mereka yang bermarga ZHU harus menjadi keturunan dari bajingan tak bertulang ZHU Zilian? Bukankah ZHU Xi juga memiliki nama keluarga ZHU? Kata ZHU Kius Hui dengan sedih. Jadi kamu keturunan ZHU Xi? Tidak, aku keturunan ZHU Wi. ZHU Kius Hui menendang pintu dengan kaki yang kuat, dan kemudian dengan marah berkata, bosku yang baik, apakah kamu sudah cukup bertanya? Cukup. Jia Yapeng menutup mulutnya dengan tegas. Bab 119. Ada 8 kamar di kedua sisi. Bos, Anda bisa tinggal di manapun Anda suka, tetapi Anda tidak boleh memasuki ruangan terdalam. ZHU Kius Hui berkata kepada Jia Yapeng. Kenapa kamu tidak membiarkan yang terdalam masuk? Jia Yapeng bertanya dengan rasa ingin tahu.
Karena disitulah aku tinggal. ZHU Kius Hui memalingkan matanya dan berkata, memahami. Jia Yapeng mengangguk. ZHU Kius Hui benar-benar wanita kaya kecil. Ada total 12 kamar di halaman, 4 masuk dan 4 keluar. Jika rumah seperti itu dipasang pada tahun 2020, saya khawatir harganya akan mencapai ratusan juta. Memikirkan hal ini, Jia Yapeng bertanya, Kius Hui, jika segi 4 di sini dijual, berapa harganya? Bos, apakah kamu kecanduan membeli rumah? ZHU Kius Hui memandang Jia Yapeng dengan aneh, lalu berkata, siapa yang menginginkan rumah rusak ini? Bos, mengapa Anda membeli pekarangan ini? Jangan khawatir, aku hanya ingin membelinya. Jia Yapeng berkata dengan bangga. Coba saya lihat. Saya ingat pada bulan April tahun ini, untuk mengirim anak-anak mereka ke luar negeri, sebuah keluarga menjual si Hyuan mereka. Dia hanya menjual rumahnya, seolah-olah itu 300.000. Jika Anda ingin membeli satu set lengkap segi 4 biasa masuk dan keluar diperkirakan sekitar 1,2 juta. Untuk yang besar, 2 masuk dan 2 keluar mungkin kurang dari 2 juta, dan 3 masuk dan 3 keluar mungkin lebih dari 2,8 juta. Jika Anda ingin membeli halaman 4 masuk dan 4 keluar Anda mungkin harus menghabiskan 3,5 juta. ZHU Kius Hui menghitung. 3,5 juta, aku tidak bisa melihat. Kamu juga wanita kaya kecil. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Apakah kamu tidak punya uang? ZHU Kius Hui mendengus dingin. Selain itu, rumah ini bukan milikku, ini milik ayahku, kalau tidak aku akan menjualnya padanya. Ayahmu masih di sana? Tanya Jia Yapeng. Dia tidak bisa membantu tetapi ingin memukul mulutnya sendiri. Apakah ada yang bertanya seperti ini? Belum mati. Tanpa diduga, ZHU Kius Hui menunjukkan kebencian yang mendalam. Jika dia meninggal, aku akan bermain petasan untuk merayakannya. Jia Yapeng berhenti berbicara. Tampaknya ada beberapa cerita darah anjing antara ZHU Kius Hui dan ayahnya. Jia Yapeng kembali fokus pada segi 4 ini. Jika 1,2 juta yuan dapat membeli segi 4 biasa, itu akan menjadi bisnis yang sangat hemat biaya. Tahukah Anda, pada tahun 2020, nilai segi 4 manapun akan lebih dari 300 juta, dan harganya langsung meningkat 250 kali lipat, yaitu 100 kali lipat dari selisih harga rumah yang dibelinya di Asian Games Village, bahkan lebih tinggi dari diperlukan 78.850. Saya mengirimkannya kepada Anda. Ini jam 7:30. Tidak mungkin untuk bersaing 2,5 kali. Lebih penting lagi, pada tahun 2020, ketika Jia Yapeng mengobrol dengan orang lain, yang lain memamerkan bahwa mereka memiliki flat besar di Jalan Lingkar Ketiga Ibu Kota Kekaisaran, dan kemudian tersenyum dan bertanya kepada Jia Yapeng apakah dia memiliki rumah di Ibu Kota Kekaisaran. Jia Yapeng bisa tersenyum dan berkata, saya tidak punya flat besar, hanya segi 4. Kekuatan yang luar biasa. Jadi pikiran Jia Yapeng mulai mengembara. Ketika dia menemukan sebuah ruangan, meletakkan hormatnya dan menyelinap ke gang. ZHU Kius Hui sangat penasaran dengan hilangnya bosnya. Dia berlari keluar untuk melihat-lihat. Dia pikir Jia Yapeng akan melakukan sesuatu yang besar, tetapi tanpa diduga, Jia Yapeng memindahkan bangku kecil dan mengobrol dengan beberapa wanita tua dan pria tua di rumah tetangga. Dia sangat bahagia. Dia melihat garis hitam di dahi ZHU Kius Hui. Tak lama kemudian, Jia Yapeng menjadi akrab dengan tetangga di dekat ZHU Kius Hui, karena Jia Yapeng mengenakan pakaian yang sangat asing dan berbicara lucu. Segera, banyak orang tua, anak-anak, dan orang yang menganggur berkumpul di sekitar Jia Yapeng. Semua orang masih memindahkan bangku dan duduk di sana mengobrol panas. Xiao Jia, aku baru saja melihat kamu keluar dari halaman ZHU dan datang bersama Kius Hui. Kenapa, kamu objeknya? Seorang bibi bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak pemuda di sekitar mendengar ini dan napas mereka menjadi sesak. ZHU Kius Hui selalu menjadi dewi masa kecil mereka. Bahkan sekarang, tidak terkecuali. Banyak orang memimpikan ZHU Kius Hui. Tanpa diduga, pria ini kembali dengan ZHU Kius Hui atau objek ZHU Kius Hui. Memikirkan hal ini,
Banyak anak laki-laki menatap Jia Yapeng dengan ganas, siap memberitahu dia bahwa kodok tidak mau makan daging angsa. Tidak. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. Anak muda, jangan bohongi kami. Jika kamu bukan targetnya, bisakah kamu pulang bersama? Kamu tidak bisa menutupi mata emas bibimu. Seorang bibi tersenyum. Bibi bilang ya, itu saja. Jia Yapeng dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Paman dan bibi ini langsung tertawa dengan niat baik. Tentu saja, beberapa rekan pria mengepalkan tangan. Ngomong-ngomong, aku dengar ada orang yang menjual segi empat di sekitar sini. Apa itu benar? Jia Yapeng akhirnya menanyakan tujuan awalnya. Ya, pada bulan April, Lao Chen membeli pekarangannya dan menjualnya seharga 300.000 yuan. Dia mengirim semua anaknya ke Amerika Serikat. Nanti, dia dapat berimigrasi ke Amerika Serikat dan mendapatkan beras yuan. Dikatakan bahwa 1 meter yuan adalah setara dengan 5 yuan, dengan gaji bulanan lebih dari 1.000 yuan dia masih bisa tinggal di gedung bertingkat ada toilet terpisah di rumah, dan dia juga bisa tinggal di gedung bertingkat ada toilet di mana Anda bisa duduk. Bahkan mandi pun mandi di bak mandi, kata tanteku dengan wajah iri. Ya, saya dengar TV mereka sebesar tembok, semuanya berwarna, dan biaya listrik dan air semuanya gratis. Mereka tidak perlu uang untuk makan, membaca, pergi ke sekolah dan berobat ke dokter. Titik. Mereka dibayar dengan bis. Tetangga juga sangat ramah. Mereka terutama jujur, penuh kebebasan, sopan dan berkualitas. Semua orang memakai jaket kulit dan memiliki mesin BB. Mereka tidak keluar dengan bis, setiap keluarga memiliki sebuah mobil. Ini seperti surga, Bibi berkata, dan semua orang di sekitar menunjukkan ekspresi kerinduan yang besar. Itulah surga di hati orang-orang di era ini. Puff. Dan mendengar penjelasan bibinya, Jia Yapeng hampir tidak tertawa. Kata-kata konyol seperti listrik, air, makan, membaca, pergi ke sekolah dan berobat ke dokter semuanya gratis. Ini untuk menipu orang-orang ini di era non-jaringan. Generasi selanjutnya, di bawah pengaruh sejumlah besar informasi jaringan, Jia Yapeng pasti tahu apa sebenarnya Amerika Serikat. Padahal, jika kita harus mengatakan negara mana di dunia yang telah mencapai poin di atas, Korea Utara adalah satu-satunya negara di dunia. Kalau tidak, kirim orang-orang ini ke Korea Utara. Nah, Jia Yapeng tidak tertarik memberi mereka ilmu sains. Bahkan jika dia dapat menjelaskannya dengan jelas kepada satu orang, apakah dia memiliki kemampuan untuk menjelaskannya dengan jelas kepada ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu orang? Percuma saja. Ketika Ibu Pertiwi kuat dan ekonomi berkembang di masa depan, semua orang secara alami akan tahu apa itu kebenaran. Sekarang Jia Yapeng tidak perlu membeber lelucon buruk ini. Berbicara tentang lelucon, Jia Yapeng teringat sebuah lelucon. Untuk mewujudkan impiannya pergi ke luar negeri, ibu kota kekaisaran menjual rumah segi empat di Jalan Gulu pada tahun 1990 dan mengumpulkan 300.000 yuan. Dia meninggalkan kampung halamannya untuk mencari emas di Amerika Serikat. Makan dan tidur di tengah hujan, mengantarkan makanan untuk dibawa pulang di tengah hujan, dan belajar bahasa asing di tengah malam. Rata-rata, dia dirampok 7 kali dan dipukuli 3 kali setahun di daerah miskin. Dia bekerja keras dan hemat. Sekarang pelipisnya berwarna abu-abu. Setelah 30 tahun, dia akhirnya menghemat 1 juta meter, sekitar 6 juta yuan. Saya berencana untuk pulang ke rumah untuk menafkahi orang tua dan menikmati kebebasan finansial yang membuat iri kerabat saya. Namun, ketika dia kembali ke Beijing, pergi ke bekas rumahnya dan bersiap untuk mengunjungi kembali kampung halamannya, ketika dia berpura-pura dipaksa di depan jalan-jalan tua itu, dia menemukan bahwa segi empat yang dijual pada tahun-tahun itu sekarang dijual, dengan perantara daftar 80 juta kamar tunggal dan 1 set lengkap 200 juta. Anak itu langsung terbang kembali ke Amerika Serikat keesokan harinya. Sejak saat itu, dia hanya membual kepada orang lain di telepon tentang betapa indahnya Amerika Serikat dan betapa bahagia hidupnya. Bab 120. Anak muda, kamu tinggal di mana? Apakah Dedu punya rumah? Setelah mengobrol lama dengan Jia Yapeng, seorang bibi tiba-tiba bertanya. Ya, Jia Yapeng mengangguk dengan tulus. Bisakah dia tidak memiliki rumah di ibu kota kekaisaran, lebih dari 1000 set? Di mana kamu meletakkannya?
Tanya Bibi lagi. Di sisi lain Asian Games Village. Jia Yapeng menjawab dengan jujur. Apakah ada segi empat di Asian Games Village? Tidak. Apakah itu semua bungalow adobe? Pria tua lainnya bertanya dengan nada menghina. Tidak. Ada bangunan di Asian Games Village. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Alasan disebut Asian Games Village karena gedung baru yang khusus dibangun untuk penyelenggaraan Asian Games semuanya dibangun sesuai dengan standar perumahan Amerika. Seperti yang dikatakan Bibi barusan, keluarga adalah rumah dengan 3 kamar tidur, 2 aula, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Apa artinya memiliki 3 kamar tidur, 2 ruang tamu, 1 dapur, dan 1 kamar mandi? Seorang bibi belum pernah mendengar istilah baru ini. Artinya sebuah keluarga memiliki 3 kamar tidur, ruang tamu, restoran, dapur, dan kamar mandi. Jia Yapeng menjelaskan. Rumahmu memiliki restoran, dapur, dan kamar mandi terpisah. Kamarnya banyak sekali. Pasti sangat besar. Tanya bibi ketika dia besar nanti. Yah, ini 100 meter persegi. Jia Yapeng mengangguk. 100 meter persegi, rumah kita kurang dari 50 meter persegi. Bibi itu menunjukkan kecemburuan yang mendalam di wajahnya. Meskipun segi empat terlihat sangat besar, umumnya digunakan bersama oleh beberapa keluarga. Setiap keluarga biasanya hanya memiliki 1 kamar tidur dan 1 ruang telinga. Mereka makan, tidur dan bersantai. Mereka semua berdesakan dalam 1 ruangan dan harus lari ke toilet, bahkan terkadang saya harus ke kamar mandi di luar pekarangan. Nyatanya, hidup ini sangat ramai. Jadi ketika mereka mendengar bahwa rumah Jia Yapeng sebenarnya berukuran 100 meter persegi, dan masih banyak ruangan dan bangunan fungsional, wajah semua orang menunjukkan kecemburuan. Xiao Jia, apakah ada toilet dan bak mandi di rumahmu? Seorang pria paruh baya bertanya dengan rasa ingin tahu. Di mata orang-orang di zaman ini, jika sebuah rumah memiliki kamar mandi, toilet, dan bak mandi terpisah yang hanya ditemukan di film-film asing, itu adalah tempat tinggal modern yang benar-benar mewah. Ya, Jia Yapeng mengangguk. Karena rumah di perkampungan Asian Games ini awalnya disiapkan untuk atlet asing, kamar mandi dan kamar mandinya sangat modern, dan mereka memiliki bak mandi sendiri. Itu sempurna. Ya Tuhan, ini 1000 kali lebih baik dari rumah kami. Ibu dan ayah, aku ingin tinggal di gedung. Kata-kata Jia Yapeng dengan cepat membangkitkan suara iri dari tetangga sekitarnya. Anak itu mendengar bahkan air liur mengalir keluar dan berkata sambil memegang paha orang tuanya. Apakah ada yang berlebihan seperti itu? Jia Yapeng bergumam, saya berharap ada segi empat. Jia Yapeng pada awalnya tidak mengerti, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia menyukai segi empat bukan karena kenyamanannya, tetapi karena nilainya. Dia tidak terlalu suka tinggal di segi empat. Jika Jia Yapeng benar-benar diizinkan meninggalkan rumah modern dan tinggal di segi empat tradisional ini, saya khawatir dia tidak bisa tinggal dalam beberapa hari. Bagi warga segi empat Didu saat ini, hal yang sama juga terjadi. Mereka sudah lama muak dengan segala macam cacat segi empat, dan suasana tahun 1990-an memang disegani oleh bangunan bergaya barat. Semua orang ingin tinggal di gedung. Untuk rumah yang buruk seperti segi empat, itu ditinggalkan seperti sepatuku. Agar masuk akal, segi empat ini sendiri akan sangat tidak berharga jika mereka tidak menempati posisi terbaik di ibu kota kekaisaran. Oh, aku suka kamu di sini. Bagus sekali. Begitu banyak orang yang tinggal bersama. Gedungku dingin dan kosong, dan aku bahkan tidak punya tetangga yang berkunjung. Jia Yapeng menghela nafas dan berkata dengan sedih. Aku akan mengganti keduanya. Beri aku bangunanmu dan kamu tinggal di halamanku. Kata seorang pria paruh baya sambil tersenyum ketika mendengar kata-kata Jia Yapeng. Kelam. Jia Yapeng tertegun sejenak, dan tetangga di satu sisi tidak bisa melihatnya lagi. Mereka dengan marah memarahi, Dang tua, kamu terlalu tidak tahu malu. Rumahmu bocor hujan setiap hari, dan atapnya akan runtuh. Bersama-sama, itu adalah rumah yang rusak kurang dari 30 meter persegi. Bagus untuk mengubah bangunan orang lain. Kamu ingin tidak tahu malu? Tidak, dia bilang dia ingin tinggal di halaman rumahku, jadi aku bilang ganti. Lelucon, bercanda saja. Dang tua tersenyum canggung. Dia tercengang oleh kata-kata Jia Yapeng sejenak.
Pada saat yang sama, dia muak dengan halaman kecil sialan itu. Kemudian dia tanpa sadar mengikuti kata-kata Jia Yapeng dan mengusulkan untuk pindah rumah. Tentu saja, saya hanya ingin memikirkannya. Bagaimana bangunan sebagus itu bisa diubah menjadi pekaranganku sendiri yang compang-camping. Tepat ketika Dang San Han tua hendak pergi, dia tiba-tiba mendengar Jia Yapeng berteriak, "Chuan Dong, jika Anda benar-benar ingin berubah, kita bisa bicara." Bang! Sebuah keranjang besi jatuh ke tanah, dan para tetangga tercengang melihat Jia Yapeng, terutama Lao Dong. "Xiao Jia, kamu tidak bercanda. Apakah kamu benar-benar ingin mengubah rumahku yang rusak?" Dang tua tidak bisa menutup mulutnya ketika dia berbicara. "Xiao Jia, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa rumah saya hanya memiliki satu rumah, total 28 meter persegi. Bocor saat hujan, dan atapnya bisa runtuh kapan saja. Apakah Anda yakin ingin menggunakan bangunan 100 meter persegi dengan bak mandi dan toilet untuk mengubahnya dengan saya? Tidak masalah." Jia Yapeng mengangguk siap. "Tapi Paman Dong, aku harus menjelaskannya padamu. Rumahku masih agak jauh dari sini, sekitar 8 kilometer. Naik sepeda butuh waktu 20 atau 30 menit. Pekerjaanmu mungkin merepotkan." "Tidak apa-apa. Butuh waktu 20 atau 30 menit untuk berjalan ke tempat kerja," kata Lao Dang cepat. "Baiklah, jika kamu benar-benar ingin berubah, aku akan mengajakmu melihat rumahnya besok. Jika kamu puas, kita akan pergi ke otoritas perumahan untuk menandatangani kontrak dan melakukan formalitas transfer lusa." Jia Yapeng tersenyum. "Benarkah? Xiao Jia, kamu tidak menggodaku. Apakah kamu benar-benar bersedia menukar gedung barumu dengan rumah tuaku yang bobrok?" Lao Dang merasa dirinya masih dalam mimpi. "Tentu saja, bagaimanapun, kami mengubah rumah, dan tidak ada yang perlu membayar. Selain itu, kami langsung pergi ke otoritas perumahan untuk mentransfer kepemilikan. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda harus selalu mempercayai otoritas perumahan. Semua itu rumah telah diajukan kepada mereka, dan kami juga membutuhkan sertifikat real estate. Jika kami mentransfer rumah itu kepadanya, rumah itu akan diubah. Bagaimana saya bisa menipu Anda?" Jia Yapeng berkata dengan gembira. "Yah, aku akan pergi melihat rumahnya besok." "Ayo kita pergi melihat rumahnya," kata tua Dong. Seolah menginjak awan, dia melayang kembali ke rumahnya. Dia tidak tidur sepanjang malam. "Xiao Jia, bukankah kamu gila?" Melihat Jia Yapeng dan Lao Dong, semua tetangga di sekitar terkejut dan memandang Jia Yapeng seperti orang bodoh. Bangunan seluas 100 meter persegi diganti dengan rumah rusak seluas 28 meter persegi. Ini bukan pria yang jatuh. Bagaimana dia bisa membuat keputusan seperti itu? "Jangan khawatir, Bibi dan Paman, aku tidak gila," Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. "Bukankah kamu mengatakan bahwa 50 halaman persegi orang lain menjual 300.000, dan rumah Paman Dang seluas 28 persegi bernilai 167.000, tetapi harga rumahku 180.000, jadi aku kehilangan sedikit." "Kalau begitu kamu juga kalah," kata seorang bibi. "Ini kerugian, tetapi bahkan jika itu adalah investasi saya." Jia Yapeng memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Saya sebenarnya lebih optimis tentang kebangkitan segi empat di masa depan. Saya pikir harga segi empat akan berlipat ganda dalam 10 tahun ke depan, yang mungkin sedikit lebih lama daripada bangunan, jadi saya memutuskan untuk berubah." "Bagaimana jika tidak berlipat ganda?" seorang bibi bertanya lagi. "Kalau begitu biarpun aku kalah," Jia Yapeng berkata, "investasi selalu berisiko. Itu bergantung pada visi dan keberuntungan saya sendiri. Saya percaya pada visi dan keberuntungan saya." "Lalu kamu mengubah rumahmu menjadi Laodong. Di mana kamu tinggal?" tanya bibi lagi. "Tidak apa-apa. Bahkan, saya baru-baru ini menghasilkan sedikit uang dan membeli lebih dari selusin rumah. Semuanya ada di Asian Games Village. Saya telah mengubah satu. Saya masih memiliki lebih dari selusin bangunan. Saya punya tempat untuk hidup." Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Matanya tegak ketika dia mendengar orang-orang di sekitarku. "Anak itu memiliki lebih dari 10 rumah. Bukankah dia seorang jutawan? Lebih penting lagi, bisakah saya menemukannya untuk pindah rumah?" Memikirkan hal ini,
Semua orang mau tidak mau jatuh ke dalam meditasi.